Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video terbaru saya. Sebelum kita mulai pembahasan di video kali ini, seperti biasa izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Yuda Putra Pratama. Saya adalah seorang mahasiswa Prodi Informatika semester 5 yang saat ini sedang menempuh pendidikan strata 1 di salah satu universitas swasta yang bernama Universitas Bina Insan yang berlokasi di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nah, pembuatan video ini juga berkaitan dengan tugas akhir saya yang diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi nilai akhir di mata kuliah yang beliau ajarkan. Nah, sekiranya cukup untuk perkenalannya ya. Kita langsung aja bahas ke materi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang algoritma machine learning lagi ya, teman-teman. Yang kali ini berjudul Random Forest untuk memprediksi pasien dengan penyakit jantung. Teman-teman, kita masuk ke pendahuluan dulu. Kita bahas kilas tentang penyakit jantung ya. Jadi penyakit jantung ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan ya, dan menjadi penyebab kematian utama di seluruh dunia. Terlepas dari faktor bahwa semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut terkena penyakit jantung. Ternyata ada juga faktor-faktor lain yang bisa menjadi pemicu dari penyakit jantung ini, teman-teman. Kayak misalnya gaya hidup yang gak sehat, penyakit diabetes, faktor genetik ataupun hipertensi, dan banyak faktor-faktor lainnya yang membuat kita sebagai generasi muda wajib untuk waspada juga terhadap penyakit jantung ini. Nah, dari banyaknya faktor yang mempengaruhi penyakit jantung, saya berinisiatif untuk membuat penelitian ini yang bertujuan untuk mengembangkan model prediksi penyakit jantung menggunakan metode Random Forest. Kemudian selanjutnya kita akan membahas dataset dan model yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Dataset yang saya gunakan di sini bernama heart.csv yang berisi data pasien dengan beberapa fitur indikasi kesehatan dengan kelas, yaitu klasifikasi penyakit jantung. Di sini bisa dilihat untuk visualisasi datasetnya ya, di mana dataset ini berisikan data dengan jumlah data 303 data dan juga memiliki beberapa fitur dengan total 13 fitur dan juga satu kelas. Di sini bisa teman-teman lihat juga korelasi antar fiturnya dan juga distribusi kelasnya. Dataset ini bisa teman-teman temukan ya, karena ini cukup umum, ada di internet. Bisa teman-teman ketikkan aja keywordnya di website penelitian kayak Kaggle atau UCL repository ya. Oke, lanjut ke modelnya. Tentunya saya menggunakan model Random Forest di sini. Jika teman-teman ingin tahu, Random Forest itu secara garis besarnya ya, Random Forest ini bekerja dengan cara menggabungkan beberapa pohon keputusan yang terdiri dari data-data kita ya, yang diberikan atribut dan juga parameter lainnya untuk kemudian dilatih, dan hasilnya adalah gabungan dari hasil terbaiknya. Sehingga Random Forest ini adalah metode yang cukup andal dalam menangani prediksi ataupun klasifikasi data. Di sini saya juga mengaplikasikan teknik hyperparameter tuning untuk menentukan parameter terbaik untuk digunakan ke dalam model Random Forest ini, yang nantinya diharapkan mampu membuat hasilnya menjadi lebih akurat ya, membuat hasil prediksinya menjadi lebih akurat. Oke, selanjutnya ini langsung aja kita lanjut ke proses-prosesnya. Ini adalah proses hyperparameter tuningnya ya. Tapi kayaknya kita ketinggalan beberapa proses ya. Bentar.
setelah kita visualisasikan datanya tadi, kita bagi dulu data trendnya. Kita bagi dulu dataset kita menjadi data trend dan juga data test. Setelah itu tentunya kita perlu untuk melakukan fitur scaling pada data kita supaya skala pada fiturnya sama ya, seimbang gitu. Baru setelah kita lakukan fitur scaling, kita jalankan kode dari hyperparameter tuning kita ini. Di sini saya menggunakan library Grid Search CV ya. Kita kembali dulu ke PPT kita. Di sini saya menggunakan library Grid Search CV ya, di mana Grid Search CV ini akan mencoba semua kombinasi parameter ini dan kemudian mencari kombinasi terbaiknya dan akan disimpan ke dalam sebuah variabel. Di mana di sini kita mendapatkan hasil dari kombinasi parameternya, yaitu kriterianya entropi, max depth-nya 0, main sample space-nya 10, dan n estimatornya atau jumlah pohonnya berjumlah 100. Selanjutnya kita simpan ke dalam variabel bus model di sini. Kemudian kita latih model kita dan pada data trendnya. Setelah kita latih data trend kita, kemudian data test diprediksi menggunakan model random forest, di mana hasil klasifikasinya kemudian akan dievaluasi dengan data trendnya untuk menguji performa dari model yang telah kita bangun. Oke, setelah kita bangun modelnya tadi, kita lanjut ke hasil penelitiannya aja ya di sini ya, di mana hasil evaluasi confusion matrix-nya dihasilkan seperti pada gambar di samping sebelah kiri ini ya, dengan nilai true positifnya sebesar 39, nilai true negatifnya sebesar 24, nilai false positifnya 9, dan nilai false negatifnya sebanyak 4. Dan hasil classification reportnya di sini menunjukkan evaluasi performa model yang mendapatkan hasil yang cukup bagus ya di sini, di mana nilai presisinya sebesar 81%, nilai recall-nya sebesar 91%, nilai F1 score-nya sebesar 86%, dan akurasinya didapatkan sebesar 83%. Nah, sebenarnya jika dilihat dari sini, sebenarnya model yang kita buat udah jadi ya, dan malah mendapatkan hasil yang cukup bagus di sini dengan akurasi sebesar 83%. Namun tidak cukup sampai sini sebenarnya teman-teman. Kita uji coba dulu model kita ke data baru. Apa ia bisa memprediksi data pasien apakah terkena penyakit jantung atau tidak? Ayo kita lanjut aja ke pengujiannya. Di sini saya membuat sebuah form yang berisi input data faktor-faktor indikasi yang sesuai dengan dataset kita. Kemudian setelah diisi formnya dan dikirim, sistemnya akan menjalankan model kita untuk memprediksi apakah pasien dengan data-data di bawah ini diindikasi terkena penyakit jantung atau tidak. Nah, setelah kita jalankan, ternyata pasien tersebut diindikasi tidak ada penyakit jantung nih. Maka dari sini sudah jadilah model kita dan terbukti sudah bisa untuk memprediksi penyakit jantung ya teman-teman. Tentunya berdasarkan fitur-fitur yang sesuai dengan dataset yang telah kita gunakan tadi. Oke, jadi mungkin untuk yang terakhir saya akan sampaikan kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian saya ini, di mana secara keseluruhan penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa dengan menerapkan hyperparameter tuning pada model random forest mampu memberikan hasil performa model yang cukup baik, sehingga menjadikan model ini cukup andal untuk digunakan pada prediksi penyakit jantung. Dan itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup untuk pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi saya meminta maaf, dan bila ada pertanyaan atau saran silakan teman-teman ketikkan saja di kolom komentar, karena di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman.
sebisa mungkin pasti saya akan jawab. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.